Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kenalkan saya Safi Triandi, PGP, calon guru penggerak angkatan 6. Hari ini saya mendapat tugas melakukan wawancara terkait modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Dan hari ini tugasnya adalah melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Jadi hari ini saya akan mewawancara kepala sekolah SMA Negeri 3 Lingga yang kebetulan beliau juga adalah PP juga nih, eh, bersama Pak Joshua Ginting. Baik Bapak, saya akan coba. Apa kabar Pak hari ini? Baik, Baik, sehat ya. sehat-sehat. Baik Pak, saya langsung saja ini tentang materi modul 3.1 ini tentang kasus apa, dilema etika dan bujukan moral ini. Nah, saya akan tanyakan langsung dengan Bapak. Ya, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang berkaitan yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Eh, Kalau yang selama ini, karena ini kebetulan saya baru bertugas di sekolah yang saya bina sekarang ini kan baru sekitar 3 bulan. Jadi memang setiap permasalahan-permasalahan ataupun kasus-kasus yang ada itu kita identifikasi, karena kadang-kadang ada masalah yang memang itu sifatnya muncul karena unsur keadaan atau mungkin karena kesengajaan. Jadi ini yang kita harus lihat dulu awalnya. Jadi kalau misalkan itu karena keadaan, misalkan ada guru yang tidak datang karena misalkan cuaca atau siswa nggak datang karena cuaca segala macam, itu kita masih bisa lihat ini bukan masalah ataupun kasus yang perlu kita bicarakan. Dalam arti kata kita cari solusi yang apa yang dalam kebersamaan gitu. Tapi kalau memang sudah sering terjadi, ini mungkin yang kedepannya kita akan coba cari solusi ketika misalkan masalah itu disebabkan oleh atau kasusnya disebabkan oleh keadaan gitu. Tapi kalau misalkan karena hal-hal yang bersifatnya pribadi, inilah yang nantinya bisa muncul eh, pertimbangan-pertimbangan. Ya, dari pertimbangan-pertimbangan itu nanti muncullah dilema etika atau bujukan moral. Ya, itu yang, dan tetap saya melihat dulu latar belakang semuanya begitu. Jadi tidak hanya dari sisi akhirnya tapi juga dari sisi awalnya. Jadi kenapa ini terjadi, bagaimana mula-mula, sehingga kita bisa mencari solusi yang enak itu bagaimana gitu. Dan tetap saya berusaha untuk mencari-cari informasi dari orang-orang di sekitar, baik itu teman guru ataupun staf TU atau kadang dari siswa juga, sumber daripada permasalahan ataupun masalah-masalah yang muncul itu tadi. Nah, saya begitu. Iya, baik Bapak, luar biasa. Kemudian kita lanjut atau jeda? Lanjut ya, jeda dulu. Baik, kita jeda dulu karena ada eh, panggilan. Kita lanjutkan lagi Pak. Terima kasih. Ya, baik, yang berikutnya adalah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama kasus di mana ada dua kepentingan, yang kepentingan itu sama-sama benar, ya, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Hmm, Seperti saya katakan tadi, Hmm. eh, saya mencari informasi-informasi dulu. Ya, karena kadang-kadang kan kalau kita hanya menggunakan informasi dari sebelah pihak, nanti ada timbul rasa ketidakadilan, misalkan begitu. Jadi Hmm. dari informasi-informasi yang saya dapat, akhirnya nanti saya carilah solusi yang menurut saya itu merupakan jalan yang tengah, yang tidak terlalu merugikan pihak tertentu. Nah, kalaupun rugi tetap ada ruginya, tapi Yeah. tidak terlalu lah kita bahasakan gitu. Dan kemudian kadang-kadang saya juga suka untuk bertukar pikiran gitu dengan uh, mungkin dengan teman guru yang lain ataupun dengan kawan kepala sekolah yang lain, ketika misalkan saya membuat satu keputusan kira-kira ini uh,
berbahaya enggak, misalkan begitu ya. Tapi mudah-mudahan selama yang saya lakukan ini menurut saya itu benar, ya saya siap dikritisi ataupun dikritik, dan sebaliknya kalau memang akhirnya itu salah, tetap juga saya siap untuk minta maaf, misalkan begitu ya. Saya rasa begitu, Pak. Jadi mengumpulkan informasi dulu ya. Iya, iya. Kemudian dengar pendapat. Iya. Adakah Pak langkah-langkah atau prosedurnya ya, seperti yang biasa Bapak lakukan dalam dalam menjalankan, memutuskan dua kepentingan yang sama-sama benar tadi? Yang pasti ketika sudah dapat masalah, pasti akan saya cari dulu informasi bagaimana kronologis masalah ini terjadi begitu. Nah sudah itu nanti baru saya cari lagi informasi dari beberapa orang ataupun beberapa pihak lah yang tahu masalah ini. Jadi kadang-kadang kita bisa aja dari versi ini bagaimana, versi yang satu bagaimana. Sudah itu nanti baru kalau emang kita perlu kita adakan langsung pertemuan dengan orang yang bikin masalah tadi, ya kita adakan pertemuan gitu. Apakah itu di sekolah atau mungkin kalau misalkan dia segan di sekolah karena mungkin masalah ini sifatnya pribadi ya, kita adakan di luar sekolah, apakah di rumah atau di tempat yang lain. Nanti baru kita mencoba mendengarkan pembelaan dia atau mungkin apa yang dia rasa masalah itu sebenarnya bagaimana, nanti baru kita coba cross check kembali gitu. Jadi baru ini sudah itu timbullah satu rangkaian alur cerita yang sebenarnya gitu. Jadi dia pun tidak bisa mengatakan itu tidak benar, atau mungkin yang lain pun tidak juga bisa mengatakan bahwa yang terjadi itu adalah yang sebenarnya gitu. Jadi inilah yang sebenarnya selalu saya berusaha untuk mencari informasi yang pasti. Setelah itu baru kita mencari jalan ceritanya bagaimana yang seharusnya, dan nanti akhirnya dapatlah keputusan apa yang harus kita lakukan begitu. Ya, jadi itu Pak yang pasti. Jadi selain daripada mencari informasi, terus kita mencoba untuk mencari benang merah semuanya gitu. Ya, mencari jalannya alur itu bagaimana. Dan nanti kita harus tentukan, akhirnya kita sudah bisa tentukan apa keputusan yang harus kita buat begitu. Dengan segala risiko yang ada, dan kita punya alasan kenapa ini kita lakukan. Jadi tidak hanya membuat keputusan tapi tidak punya alasan kenapa ini dilakukan. Jadi kalau nanti ada timbul masalah yang baru dari gara-gara keputusan itu, kita juga punya alibi atau punya alasan atau punya jawaban untuk mengatasi masalah itu tadi yang muncul gara-gara permasalahan ini, ya, gara-gara keputusan yang kita lakukan, kita buat. Ya, saya rasa begitu Pak. Jadi tetap berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi ya. Iya. Kemudian mencari benang merah, Pak. Benang merahnya bahwa penyebabnya semua itu. Tetap gitu. Mendengar dari kedua belah pihak juga. Iya. Seperti ini Pak, kalau misalkan siswa yang malas gitu, siswa yang beberapa hari nggak datang sekolah mereka kena alpa gitu, itu yang jelas kita mendapat data dari wali kelas, dari guru lah kita katakan. Sudah itu saya panggil anak itu, saya tanya apa masalahnya, kenapa tidak datang ke sekolah sampai sekian hari. Kan ini bisa berpengaruh untuk kenaikan kelas misalnya kalau yang di kelas 10 sama kelas 11, atau mungkin kalau yang kelas 12 bisa berpengaruh untuk proses kelulusan. Nanti baru kita coba mendengarkan mereka, apa alasan mereka. Jadi nanti misalkan dia katakan karena di tempat dia tidak ada signal, jadi dia pagi itu nggak bisa memberikan informasi bahwa dia itu misalkan sakit atau gimana. Jadi saya bilang lain kali bisa aja kan kamu kan mungkin agak sehat sedikit, atau mungkin kalau misalnya ada di rumah itu keluarga, pergi ke tempat yang ada signal, minta izin ke situ, saya bilang gitu. Dari situ kamu minta izin bahwa ya kenalkan diri lah kamu siapa, misalkan saudara kamu atau mungkin orang tua kamu, ngasih tahu ke guru bahwa kamu hari itu nggak datang karena apa alasannya, saya bilang gitu. Boleh Pak, sudah agak terlambat itu. Tidak ada masalah, yang penting memang ada alasannya sebenarnya. Karena memang tempat kamu nggak ada signal, dari memang itu betul, saya bilang gitu. Jadi contohnya Pak. Terus nanti setelah kita adakan pertemuan itu, setelah kita mengetahui apa masalah-masalah mereka, kita berikan satu sedikit gambaran kepada mereka bahwa ketika nanti mereka masih juga seperti begini malas-malas sekolah, otomatis resikonya tinggal kelas, kan begitu. Nah, sekarang mau nggak tinggal kelas? Kalau dia katakan nggak mau, ya harus
harus rajin ke depannya. Nah, terus selain pada kita katakan harus rajin, kita juga berikan satu perjanjian atau satu kesepakatan lah kita bahasakan gitu. Kita sepakati berikutnya nanti kalau kamu masih juga begini, ya ada dua yang akan saya lakukan. Yang pertama manggil kamu kembali sekaligus memberikan undangan ke orang tua untuk datang ke sekolah. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya sudah langkah yang ini, biasanya anak-anak sudah mulai ada rasa takut tuh karena orang tua datang ke sekolah gitu. Terus tadi seperti tadi itu saya lakukan juga. Nah, kalau nanti orang tua kami undang tidak datang juga ke sekolah, kami yang datang ke rumah kamu. Saya katakan demikian. Jadi kami yang datang ke rumah lah untuk memberitahu masalah ini supaya jangan nanti setelah kita pembagian rapor status kamu misalkan tinggal kelas timbul masalah baru. Kenapa kami tidak dikasih tahu misalnya sebagai orang tua? Padahal kita sudah berusaha ngasih tahu, tapi mungkin undangan kami nggak sampai ke rumah atau mungkin orang tua kamu sendiri yang tidak mau tahu. Saya bilang begitu. Itu tadi yang dengan ya walaupun itu mungkin baru sebatas rencana, tapi mereka sudah tahu kalau kami nanti berbuat begini lagi, otomatis orang tua kami akan dipanggil. Misalkan begitu. Jadi kan mereka sudah bisa kita ajak berpikir ke depan. Mudah-mudahan nanti ya tidak malas lagi. Itulah gambaran kita Pak. Tapi kalau terjadi ya sudah. Kita lakukan lah skenario yang sudah kita buat tadi, kesepakatan kita lakukan tadi. Itu langkah-langkahnya Pak ya? Iya, itu langkah-langkahnya. Kemudian berikutnya Pak, tentu ada ketika keputusan diambil, ada hal-hal yang mungkin Bapak rasa sangat efektif ya. Ketika mengambil sebuah keputusan pada kasus dilema etika. Jadi dilema etika ini sebuah kasus yang dua-duanya benar. Bagaimana yang langkah-langkah mungkin yang Bapak anggap paling efektif dalam memutuskan kasus ini? Yang pasti begini Pak, kita tetap menjalin komunikasi, ya komunikasi terhadap orang yang punya masalah itu. Jadi kalaupun misalkan seperti sekarang ini Pak ya, ada guru kita yang sudah sekian lama nggak datang sekolah, alasannya karena suami sakit, nanti kadang-kadang dia katakan anaknya sakit, macam-macam alasannya. Nanti terus kenapa tidak kasih informasi ke misalkan ke grup sekolah atau mungkin ke WA pribadi kepala sekolah, rasanya nggak ada paket gitu. Nah, tapi sementara dia bisa gunakan Facebook yang tanpa paket dan dia bisa menyampaikan informasi ke kawan guru yang lain. Bahwa dia nggak datang gara-gara misalkan suaminya sakit atau anaknya sakit. Nah, untuk yang kawan seperti guru yang seperti begini, saya sudah berusaha untuk mencari menghubungin dia. Jadi kalaupun tadi saya telepon langsung dia tidak angkat juga, saya minta tolong dengan guru lain untuk menghubungi dia lewat messenger yang tanpa paket tadi lah kita bilang begitu. Nah, dengan harapan dia akan menghubungi kepala sekolah ataupun dia akan berusaha untuk datanglah ke sekolah atau mungkin menjumpai kepala sekolah di luar ataupun di rumah lah kita bilang gitu. Nah, kalaupun nanti ini juga tidak efektif, mau tidak mau saya harus datang ke rumah dia, mencari dia sendiri langsung karena setelah kita akan membuat satu keputusan ini. Apa yang harus dia hadapi ketika kita buat keputusan seperti begini, dan kita akan berikan gambaran sama dia supaya ketika nanti kita buat itu pun dia sudah mengerti ini risikonya, dan dia sudah siap untuk menanggung risiko itu misalkan begitu. Ya sebaliknya juga kalau memang dia mau berubah, dia mau bagus ya ayo, masih ada kesempatan gitu. Jadi tapi tetap itu keputusan yang kita ambil tetap dengan ada komunikasi terhadap orang itu. Jangan kita putuskan komunikasi ini. Nggak bisa kita langsung, minimal kita bisa pakai cara lain dengan menggunakan kawannya ataupun menggunakan orang lain. Tapi tetap orang yang kita percaya. Terus kalaupun nggak bisa juga boleh buat kami ya saya pribadi sebagai pimpinan di sekolah harus datang menjumpai dia. Karena walaupun bagaimana saya juga orang tua mereka kan begitu. Bukan dalam arti kata bos gitu, tapi orang tua juga yang harus mendatangin anak ketika anak itu punya masalahnya misalkan begitu. Saya rasa begitu Pak. Ya. Jadi efektivitas itu letak pada komunikasi. Komunikasi Mas, komunikasi. Kasusnya bagaimanapun komunikasi paling utama. Iya. Itu tadi dari segi hal yang Bapak anggap efektif lah. Kemudian yang berikutnya ini berlawanan Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan ya bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, yang menantang tantangannya itu adalah ketika gini Pak, ketika kita mencoba mendengarkan mereka, terlepas daripada mereka itu berkata jujur ataupun tidak, kadang-kadang itu kita bisa maklumi gitu. Satu sisi kita merasa apa yang dibuat itu salah,
Tapi sisi yang lain juga kita merasa bahwa ketika kita ada di posisi dia, bahwa tidak mungkin kita akan lakukan hal yang sama. Tapi sebaliknya, tetap ketika ada dua pilihan, pasti ada pilihan yang terbaik dari yang baik. Atau minimal yang resikonya terkecil dibandingkan yang satu lagi. Ini yang akhirnya ya terus terang saya katakan, saya secara pribadi ketika mendapatkan satu pilihan-pilihan sebegitu, ya mau tidak mau ya harus mencari pilihan dengan resiko yang terkecil, ataupun kalaupun ada juga terpaksa juga harus dengan resiko yang nggak bisa lagi, ya siap menanggung resiko tadi itu. Jadi contohnya seperti teman-teman guru kita yang setiap hari mereka harus pergi pulang sekolah itu menggunakan pompong yang cukup jauh jaraknya. Mau tidak mau, ya karena mereka itu perempuan, pagi-pagi harus siapkan sarapan untuk anaknya, untuk suaminya, di mana dia juga dibutuhkan untuk cepat berangkat dari Dabuk ya, karena dari Dabuk ke Jago itu butuh waktu minimal setengah jam kan gitu. Jadi paling tidak jam 7 kurang 15 ataupun jam setengah 7 dia sudah harus berangkat dari rumah. Ya, kita bisa bayangkan jam berapa lagi dia harus nyiapkan sarapannya, nyiapkan sarapan anak-anak atau pakaian anak-anak segala macam. Sebagai seorang ibu, kalau bapak mungkin nggak seperti itu semua, tapi mau tidak mau ya mereka harus bisa memanage ini kalau memang mereka betul-betul mau ya sekarang bertugas. Nah, tapi sebaliknya juga saya juga bisa memaklumi ketika satu saat mereka sudah sangat capek sehingga akhirnya mereka katakan, Pak kami istirahat dulu lah Pak. Nah, seperti semalam ada yang mengatakan demikian, Pak kami mohon Pak kalau boleh untuk hari-hari tertentu kami tidak sekolah. Satu sisi saya mengerti tentang capeknya mereka, tentang mungkin fisik mereka sendiri gitu lah. Tapi sebaliknya juga mereka juga punya tugas gitu. Jadi mau tidak mau saya sebagai pemimpin harus mencari jalan tengah. Jalan tengahnya, oke, saya kasih izin tapi hanya untuk misalkan 1 bulan itu 2 hari saja. Tapi kalian itu tolonglah datang ke sekolah. Kecuali kalau memang betul sakit atau mungkin ada keluarga yang sakit, anak atau apa ya, itu masih kita bisa maklumi. Tapi kalau misalnya alasannya tidak ada jam misalkan begitu, itu mau tidak mau tetap harus sekolah. Karena paling tidak itu tanggung jawab kita gitu. Tapi tadi karena ada bahasa-bahasa kayak mau istirahat Pak, karena capek segala macam, tetap saya buat kebijakan, yuk kita ganti-ganti, tapi tidak bisa setiap saat gitu. Misalkan tadi itu semalam saya katakan sebulan itu 2 hari aja lah ya. Itu pun nanti saya pertimbangkan lagi nih, karena yang pasti saya juga akan putuskan ini dalam rapat yang pastinya. Karena ini nanti kita buat kesepakatan bersama, karena memang di awal kemarin saya sudah buat pertemuan dan kesepakatan itu ada yang ada jam di tempat. Dan waktu itu ada saya tanya, ada yang keberatan? Sepertinya nggak ada, terlepas daripada waktu itu saya masih baru dan mereka masih segan, oke lah gitu kan. Nah sekarang ini kita akan buat nanti pertemuan lagi, kita review lagi lah. Karena kita pun nggak mau ada macam kesenjangan antara yang di Penuba dengan yang di Dabuk. Yang di Penuba setiap hari misalkan datang, sementara di Dabuk bisa nggak datang gitu kan. Jadi mau nggak mau ini kita sepakati. Jadi jangan kesannya kebijakan saya merugikan satu tapi menguntungkan yang satu. Tapi maunya sama-sama rugi ya sama-sama untung. Tapi di balik itu juga harus ada yang namanya ini tanggung jawab kita gitu. Kalau bisa datanglah gitu kan intinya kan. Ya, terlepas daripada kalau emang sakit ya kita bisa nggak bisa paksa juga gitu kan. Nah, tapi kalau alasannya capek, semua orang pasti capek. Karena ini resiko kita kerja. Nah, saya rasa begitu Pak. Jadi ketika ada istilahnya ketika ada masalah tadi, saya berusaha memposisikan diri saya seperti mereka, sehingga saya juga bisa mencari selah-selahnya lah bagaimana supaya bisa menyelesaikan masalah itu dan tetap ada komunikasi gitu. Nah, saya rasa begitu Pak. Jadi ada pertimbangan kemanusiaan lah di sana. Iya. Itu tadi Pak di lima ya. Di etikanya tadi. Memposisikan diri kita seperti dia gitu. Jadi jangan karena kita ini sebagai seorang pimpinan kita merasa kamu nggak bisa harus begini gitu. Kita juga harus mengerti ini seorang ibu yang pagi harus begini. Kita ngerti harus ngerti. Walaupun kita seorang bapak gitu. Karena kita juga punya istri di rumah gitu kan. Nah, tahu gimana sibuknya mereka gitu kan. Tapi jangan ada kesannya kata malas misalkan begitu, atau mungkin kesan disengaja kan gitu kan. Nah ini yang kita nggak mau. Silakan sibuk tapi diaturlah waktunya akhirnya kan gitu kan.
mau nggak mau mungkin masaknya entah malam ke, Iya, iya. atau mohon maaf saya katakan suami juga bisa bantu lah gitu kan, ganti-gantian kita bilangnya gitu kan, nah gitu. Karena kalaupun kita paksakan mereka untuk tinggal di lingkungan sekolah, kita di sini nggak ada asrama, nggak ada rumah dinas kan, itu masalahnya kan. Jadi, sementara kalau mereka ngontrak lagi di sini, bawa keluarga lagi kemari ya lumayan-lumayan juga biayanya kan gitu kan. Nah itu yang juga harus dipertimbangkan sebagai seorang pimpinan gitu. Ya. Ya, baik Pak, luar biasa nih. Kemudian yang berikutnya nih, dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau memang langsung menyelesaikan di tempat ketika ada kasus-kasus begini? Mungkin kalau ada bentuknya seperti apa, apakah ada prosedurnya yang Bapak buat? Gitu. Kalau prosedur ini nggak ada Pak, yang pasti ketika ada satu masalah atau kasus yang muncul, saya lihat dulu masalah ini kira-kira masalah yang efeknya ke depan ini bisa menjadi efek domino ataupun menjadi masalah yang besar, atau ya seperti biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau misalnya saya melihat ini nanti bisa berbahaya ataupun efeknya bisa buat masalah yang besar, ya mau tidak mau seperti itu Pak, saya mencari dulu celah-celah ataupun cara-cara untuk mengumpulkan informasi dulu, kira-kira gimana. Dan nanti kalau perlu informasi-informasi yang saya pergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, gitu. Jadi kesannya mungkin kalau orang-orang yang pingin cepat gitu, kesannya cara kerja saya lambat. Tapi saya lebih suka biar lambat, tapi kita tetap masih bisa ada masalah-masalah yang memang harus cepat selesaikan, tapi juga masalah-masalah yang kita bisa menyelesaikan secara pelan-pelan begitu. Jadi memang kita, mohon maaf saya katakan sebagai seorang pimpinan juga harus bisa memilah-milah masalah ini. Mana masalah yang kita katakan perlu cepat penanganan, mana masalah yang kita masih bisa dalam proses, ya gitu. Sambil juga mempelajari masalahnya gitu. Jadi karena kadang-kadang kita pun nggak bisa terlalu cepat, akhirnya nanti mungkin timbul masalah baru yang lebih berat gitu. Dan kadang-kadang kita hidup bermasyarakat gitu juga, hidup sosial ini. Jadi kita jangan gara-gara ini nanti yang ini timbul lagi lain lagi yang lebih berbahaya, seperti kejadian yang kemarin yang terakhir ini, masalah ada orang luar yang berjualan di sekolah kita. Kan memang guru-guru maunya itu cepat selesai, diusir lah kita bahasa jahatnya gitu sekarang kan. Tapi saya lebih suka manggil dia dulu. Dilema itu Pak. Saya tanya dulu, ibu punya keluarga. Saya tanya, jadi setelah saya tanya, ternyata dia nggak punya, dia ada anak tapi sudah kerja di Batam. Dia punya suami yang juga bisa kerja. Jadi secara nggak langsung saya punya kesimpulan dia jualan itu hanya sebatas hobinya atau mengisi waktu luangnya, terus mencari cuan juga di hati juga. Nah itu terus yang kedua, saya cari akhirnya celah bagaimana caranya supaya dia tidak merasa rugi, tapi kita juga tidak merasa rugi sangat ketika dia tidak berjualan di sini gitu. Sehingga akhirnya saya putuskan, saya bilang sama dia, Bu, mohon maaf ya, kita ini memang karena waktu itu memang ada himbauan dari Puskesmas juga bahwa orang luar diharapkan jangan jualan di sekolah karena tidak ada pemantauan ataupun kurang pemantauan dari guru-guru. Mau tidak mau ya kita katakan demikian. Ini ada permintaan dari Puskesmas supaya jangan orang luar lagi berjualan di sekolah. Kalaupun mau berjualan silakan nitip, nitip di sekolah. Nah kan ibu masih bisa nitip. Mohon maaf saya katakan, walaupun mungkin harus dipotong sekian persen atau sekian rupiah, tapi ibu masih bisa ngisi waktu ibu siang tadi, yang siang seharusnya ibu jualan itu di kegiatan yang lain. Jadi pagi mungkin antar makanan ke sekolah, sambil itu ibu tak kerja yang apa yang lain. Saya bilang, tak bantu suami atau apa ya. Nanti siang tinggal ngambil lagi ke sekolah. Tetap juga ibu tetap jualan, tapi jualannya dititipkan, saya bilang begitu. Walaupun mungkin untungnya kesannya kurang banyak mungkin, tapi ya kita masih bisa cari untung itu dengan kerja yang lain lah, saya bahasa gitu. Dan mudah-mudahan dia bisa mengerti. Sehingga akhirnya sekarang ya dia tidak berjualan lagi sama kita, terus dia nitip barang sama kita. Dan ini juga yang saya jaga, jangan sampai ceritanya di luar nanti lain gitu. Dia katakan nanti mungkin sama orang di luar, oh kepala sekolah melarang kami jualan di sekolah, kami diusir dari sekolah. Kan bahasa ngeri nih kalau macam gitu kan. Timbul ini, ya mohon maaf saya katakan, muncul di sosial media atau di koran-koran atau gimana. Nah, jadi kepala sekolah mengusir yang jual
jual makanan di sekolah misalnya gitu. Padahal kan kita tetap memberikan mereka jalan untuk tetap jualan, tapi tidak sendirian, tapi lewat sekolah lah gitu ya. Karena sekolah bisa, satu sisi dia mungkin bahasa jahatnya lebih nyaman. Kenapa? Karena dia letak barang sudah, ya sudah, dia nggak perlu jaga. Terus yang kedua, tetap juga dapat untung walaupun mungkin tidak seperti ketika dia menjaga sendiri, gitu kan. Tapi dia bisa atasi itu dengan cara mencari ya katakan kerja yang lain. Bisa saja kan dia bikin kue yang atau makanan yang agak banyak, sebagian titip di sekolah, sebagian dia bawa keliling untuk menjual, menjajah. Kan masih bisa juga kan begitu kan. Jadi kan secara nggak langsung, ya mudah-mudahan dia bisa dapat lebih daripada ketika dia jual di sekolah. Dia bisa mengembangkan lagi kan itu usaha tadi kan begitu kan. Nah itu harapan kita ke depannya lah, kita bilang begitu. Jadi gitu Pak, kira-kira. Berarti penyelesaian itu tergantung rumit atau tidaknya sebuah masalah. Iya, dan kita juga melihat ini karena ada masalah yang menurut orang itu berat, tapi sebagai pimpinan kita harus bisa menganalisa, oh ini belum berkelahan gitu kan. Sudut pandang masing-masing. Seperti tadi itu guru yang malas datang tadi itu akhirnya kita buat solusi yang lain. Mau tidak mau jam mengajar dia kita antisipasi oleh guru lain yang akan masuk. Ya mana tahu satu saat nanti dia langsung mundur, ya sudah tinggal digantikan begitu. Dan guru tadi pun sudah kita kasih tahu siapa ya nanti kalau memang beliau mundur, ya bapak atau ibu menggantikan dia ngajar. Oke Pak, nggak apa-apa. Jadi kan kita pun sudah siap juga di tempat ini. Ketika dia mundur ya sudah ada yang langsung gantian begitu kan. Nah gitu. Tinggal kembali dia lagi lah. Masih mau tugas atau tidak kan begitu. Kalau masih mau bertugas, ayo tugas betul-betul. Kalau pernah ada masalah, ayo selesaikan betul-betul masalahnya. Jangan jadikan masalah itu sebagai alasan untuk tidak bertugas ataupun tidak bekerja. Karena dalam tanda petik kan digaji untuk bertugas, bukan digaji untuk menyelesaikan masalah keluarga kan begitu kan. Konsekuensi. Ya, dan setelah itu ya secara agama juga kan kita makan duitnya benar akhirnya gitu kan. Nah, gitu. Oke Pak, selesai itu. Luar biasa, panjang lebar, banyak ilmu saya dapatkan. Ini di dalam mengambil keputusan itu tentu kan ada seseorang atau orang lain ya, atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang bersifat kasus dilema tadi. Iya, saya dari pengalaman saya di 2 sekolah yang sudah saya bina ini, saya tetap ada saya jadikan di sekolah itu atau saya cari orang yang bisa saya jadikan sebagai macam teman untuk bertukar pikiran. Malah kalau di tempat sekolah saya yang lama di Rinca itu sudah saya biasakan ini sehingga kadang-kadang mereka tanpa saya minta mereka datang. Ini saya suka karena memang saya sudah katakan sama mereka, sama teman-teman dalam rapat juga, kalau Bapak Ibu ada sesuatu yang tidak berkenan atau mungkin yang kebijakan saya yang kira-kira ada resiko ke belakang, silakan bicara langsung dengan saya. Jangan bicara di belakang. Satu. Kalaupun tidak, kalaupun segan di ruang pertemuan, ya datang ke ruangan saya. Tuh pintu saya terbuka terus, pintu kantor saya terbuka terus. Nah, kalaupun segan juga, saya bilang mungkin saat saya lagi duduk di depan sendiri ya, ketemu sama saya. Kalau masih segan juga di sekolah, ya ke rumah. Rumah saya kan waktu itu kan sama saya di sekolah itu sendiri lah gitu. Datang ke rumah. Kalau masih nggak enak juga, di sosial media saya bilang. Nomor saya kan ada, silakan chat pribadi. Saya bilang begitu. Jadi inilah yang kalau saya terapkan juga di sini juga hal yang sama, dan saya langsung melihat ada guru-guru yang memang saya lihat dia bisa memberikan saya satu pendapat atau solusi atau mungkin masukan-masukan yang berhubungan misalkan dengan masyarakat. Itu gurunya sih ini. Ada guru yang memang punya hubungan dengan misalnya pemerintahan. Ada juga guru yang hubungan dengan siswa. Jadi memang kita sebagai pimpinan juga harus bisa mengetahui, oh ibu ini atau bapak ini cocoknya nih, ataupun kita cocoknya bertukar pikiran sama dia tentang ini. Dan seterusnya. Jadi enggak, ya kalau saya bahasakan karena memang kan saya hitungannya kan di sini orang pendatang lah gitu. Mereka lah orang-orang lama di sini. Jadi mereka lah yang lebih banyak tahu tentang masyarakat kita, tentang orang di luar, tentang sekolah ini, tentang siswa, juga termasuk tentang guru. Jadi memang nanti tadi kalau saya bahasakan
kita sebagai pimpinan jangan terlalu mempercayai satu orang saja. Kita juga harus punya sumber-sumber yang lain. Kawan-kawan guru juga mereka punya, kadang kita harus mancing juga mereka. Ya, seperti tadi pagi saya mancing. Menurut Ibu, selama saya di sini ada nggak kebijakan-kebijakan yang saya buat yang Ibu kurang berkenan, atau mungkin Ibu rasa kurang nyaman, atau menurut Ibu ini berbahaya ke depannya? Dia terkejut mungkin dengan pertanyaan tadi. Dan dia tidak menduga seperti itu kan. Tapi ketika saya disuruh mancing gini, untuk ini loh saya membuka pintu, silakan kritik saya, silakan berikan masukan kepada saya gitu. Sudah itu ketika dia mungkin tidak bisa bercerita, ya sudah saya pancing dia dengan pertanyaan lain. Ya menurut Ibu ada nggak perubahan saya buat selama saya di sini? Ada Pak, gini dia ceritakan gitu kan. Tapi dari cerita itu saya langsung bisa lihat, oh ternyata di sini juga masih kurang saya. Dia melihat ini sudah bagus, tapi menurut saya ini masih belum bagus. Jadi di balik pujian juga kadang-kadang kita harus melihat bahwa kita ada juga harus yang, jadi kita dengarkan dia sambil juga kita mempelajari kita memandang cerita dia itu dari sisi lain gitu. Dia menceritakan kita, tapi jangan kita merasa tersanjung. Kita melihat kita tuh tidak terbuai. Jadi yang diceritain belakang kita, tapi kita ada di pihak lain gitu. Jadi karena kadang-kadang kita pun mengerti bahwa kita juga punya kekurangan. Jadi bukan tidak mungkin orang itu tidak tahu kurang dari itu. Jadi kita juga bisa belajar, oh berarti saya kemarin kurangnya di sini. Mungkin menurut mereka sudah bagus, tapi ternyata menurut kita itu masih kurang. Jadi kita harus berani juga mengkritisi diri kita sendiri gitu. Walaupun di balik itu, walaupun kawan mungkin memuji kita gitu. Saya rasa begitu Pak. Banyak pengalaman Pak. Terakhir. Nah, dan juga Pak ada panjang lebar nih menyampaikan terhadap apa yang saya tanyakan. Satu hal, kira-kira apa pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil sebuah keputusan yang bersifat dilema etika? Yang pasti Pak, saya ketika masalah itu berhubungan dengan sekolah, maka saya berusaha untuk menceritakan ataupun melibatkan kawan-kawan yang di sekolah, walaupun tidak semuanya, minimal guru-guru senior atau guru-guru yang disegani atau guru-guru yang punya hubungan ke masalah itu, sehingga ketika saya buat keputusan mereka mengerti. Dan mereka bisa juga ketika ada orang luar bertanya, mereka juga bisa menjelaskan tanpa perlu saya menjelaskan begitu. Jadi kesannya sama-sama kita bertanggung jawab terhadap. Jadi keputusan itu bukan keputusan saya, tapi keputusan kita bersama gitu. Dan mereka mengerti bahwa kenapa saya buat begitu, dan ada alasan. Dan mereka bisa menceritakan juga alasan ini kepada mereka, kepada orang-orang lain atau kepada orang luar ketika itu disampaikan. Itu yang saya usahakan selalu saya lakukan. Dan sebaliknya juga, kalaupun memang itu tidak melibatkan guru-guru karena mungkin masalah itu sangat pribadi ataupun sangat rahasia, paling tidak saya harus bisa mempertanggungjawabkan pribadi juga bahwa saya buat ini karena begini. Jadi ketika orang bertanya, saya juga bisa menjelaskan itu kenapa saya buat begitu. Karena kadang-kadang ada yang sifatnya pribadi itu yang orang lain tidak perlu saya libatkan karena memang ini sudah sangat-sangat rahasia lah kita katakan, atau mungkin ini sudah sifatnya tanggung jawab kepala sekolah, bukan tanggung jawab dalam ruang lingkup sekolah gitu. Jadi mau tidak mau ya saya harus siap juga ya. Contohnya misalkan waktu kemarin ada kegiatan sosialisasi di Batam, itu yang diundang kepala sekolah, saya langsung putuskan saya nggak berangkat. Walaupun di balik itu juga ada situ kesannya sebenarnya sih itu bagus. Tapi saya berpikir toh saya masih bisa cari informasi dari kawan lain. Karena kalau saya berangkat butuh biaya. Sementara saya tahu sekolah ini kekurangan saat itu belum ada dana lah. Kita bisa sih kita ngutang, tapi kan rasanya kan nggak enak gitu. Kita berangkat dengan menggunakan hutang. Sementara ada yang keperluan lain yang kita butuh uang itu, ataupun uang itu bisa kita pakai untuk keperluan lain. Lebih urgen ya. Bukan masalah urgen Pak, tapi berhubungan dengan kita masih bisa melihat ini kita masih bisa dapat dengan cara lain gitu. Jadi akhirnya
Akhirnya saya putuskan saya nggak berangkat. Walaupun benar saya katakan Pak berangkat enggak Pak. Saya bilang enggak, saya bilang gitu. Kenapa Pak? Ya karena begini-begini. Dan mereka sudah mengerti ya sudah. Enggak apa-apa gitu. Intinya gitu aja. Dan seperti semalam ada kegiatan, 2 hari lalu ada kegiatan sosialisasi di yang Stein itu kan. Nah, jadi saya tanya sama mereka, mau berangkat enggak? Itu mereka yang putuskan. Bapak kasih izin. Bukan masalah izin kasih izin, tapi coba kalian pikirkan ini penting nggak, satu. Terus yang kedua, kalau kalian berangkat tetap saya minta tinggalkan tugas untuk kas. Terus biayanya itu kalau dalam surat pengantar itu dikatakan diganti. Siap nggak dengan biaya sekian itu? Itu aja intinya saya bilang. Kalau siap ya silakan saya bilang. Jadi awalnya, wah kami nggak bisa lah Pak, cuma 150.000, kedai gini. Tapi ujung-ujung, Pak ada apa lah Pak, kami berangkatlah. Nanti kan ya mudah-mudahan dapat sesuatu yang baru di sana nanti ya. Silakan saya bilang. Tapi siap dengan resiko itu semua. Karena ketika seperti itu ada buat keputusan saya kasih tahu resiko-resikonya. Ya jelas pasti uang kurang. Memang sisi positifnya banyak pengalaman, banyak kenal sama orang, kan akhirnya hidup ketemu orang gitu. Dalam tanda petik juga kesannya ada healingnya juga di situ gitu kan. Tapi ya tadi itu dari sisi uangnya, dari sisi waktunya, capeknya. Karena salah satu guru yang begitu Pak Naruh itu malamnya harus berangkat ke Tinjul. Untuk folio lagi. Jadi kan ini sakit ini. Semalam sakit, hari ini pun nampak kan suaranya sudah ada. Dan ini sudah saya kasih tahu tuh resikonya itu. Ya ketika mereka siapnya silakan. Tapi mau enggak mau ya seperti Pak Naruh semalam dia nggak datang, dia chat sama saya katakan Pak maaf Pak saya nggak, saya langsung bisa tahu dia capek pasti pagi ke Dae, sore harus ke Tinjau. Nah tapi tetap saya minta saya amat itu mudah-mudahan hari ini sekolah sudah selesai lah masalah dia untuk sakit tadi kan. Tapi tetap yang macam gini jangan jadikan alasan untuk meninggalkan tugas kan kayak gitu. Kalaupun memang harus ya betul-betul udah nggak bisa lagi lah kita bertahan, bukan dibuat-buat karena capek akhirnya nggak sekolah, sudah itu ya sampai berapa hari misalkan begitu alasannya aku capek. Ya itu kan resiko sendiri, kenapa pergi kan gitu kan. Harus siap kan gitu kan, ada konsekuensi yang ditanggung ya. Dan siap ditegur kan gitu. Jadi maksud pagi tadi itu ada guru yang saya tegur, kenapa semalam nggak sekolah Pak, saya gini kan kenapa nggak ngasih kabar. Nah diam. Karena kita sudah punya kesepakatan kalau tidak sekolah kasih kabar, apakah di grup atau pribadi. Gitu. Ya saya bisa maklumi kalau ketika mohon maaf ya ada urusan-urusan yang lain, tapi kan minimal saya harus tahu kenapa gitu. Ya seperti semalam Pak Mo, Desi dia nggak datang, nggak ada berita. Sampai tadi pagi saya tanya dia ngurus BPJS. Ya sudah, tapi saya kan bilang nggak begitu Pak ya. Sama juga Pak bisa. Semalam nggak datang juga. Tadi pagi saya tanya kenapa nggak datang semalam? Ketiduran Pak. Ya gitulah ya. Tapi dengan cara saya macam itu walaupun mungkin kesannya bergurau, walaupun apa, ini tetap harus kita ingatkan mereka. Nanti ke depan juga mereka akan berpikir nanti kalau aku nggak datang pasti ditegur. Walaupun cuma sebatas gurau, tapi karena mohon maaf ya kadang-kadang saya suka negur karena di depan orang banyak. Pasti ada rasa malu juga gitu kan. Walaupun memang ya bukan disengaja sih, tapi karena kan buta bu gurau gitu. Tapi kan dia ada perasaan juga gitu kan. Ada rasa merasa lah. Nah gitu. Seperti tadi Bu Cici. Padahal saya negur bukan Bu Cici, saya negur Bu Tetinya. Karena muka Bu Teti agak gimana gitu kan. Muka Bu Teti supaya Bu Cici tak kurang pendengar gimana, dia merasa dia ditegur. Iya Pak, semalam saya sakit Pak. Padahal saya tahu kan semalam dia sakit, tapi dia merasa salah juga. Kenapa? Karena dia ngasih tahu sama saya. Dia sakit. Padahal saya tahu sih dari guru lain bahwa Bu Cici itu Pak tadi sakit perut, jadi dia bawa ke puskesmas dan akhirnya harus pulang kembali ke Dabu. Ya sudah tidak apa-apa gitu. Tiga pagi tadi yang saya tegur itu Bu Teti bukan dia, tapi dia merasa dia ditapain itu. Karena ada salah mungkin. Tapi itu Pak trik-triknya Pak sebagai pimpinan Pak gitu. Jadi dan itulah salah satu apa ya kalau saya bahasakan komunikasi kita ke teman-teman gitu. Sambil kita bergurau, sambil kita juga memperhatikan mereka. Walaupun mungkin sekedar
perhatian kecil aja. Seperti nanti kita jam 12 nih makan bareng di situ dengan kawan-kawan saya ini bawa bekal juga kan. Nanti kan ada yang nggak bawa, kenapa nggak bawa? Kenyang Pak, ya sudah. Tapi kan tidak kan sama-sama makan bersama. Nanti saya ada lauk ambil sedikit. Ya, supaya juga buat saya juga bisa kok seperti kalian juga kan gitu. Bukan karena saya kepala sekolah, saya harus eksklusif makan di luar segala macam gitu kan. Terus ya karena ketika kita nampak dia nampak kurang-kurang sehat, ada apa? Nggak sehat ya, harus apa begitu istilahnya. Disitulah Pak, kalau saya lihat kenapa kepala sekolah tidak diberikan jam mengajar. Karena dia harus lebih apa ya, perhatiannya lebih banyak gitu. Dia harus membaca situasi. Fokusnya situ Pak. Satu sisi memang kesannya emang enak nggak ada jam, tapi di sisi lain kita juga harus punya beban juga untuk apa ya, punya perhatian lebih gitu dalam sekolah. Jadi pimpinan kan? Iya gitu. Jadi seperti semalam ketika ada guru nggak datang, kebetulan kan sempat naruh kan dia matematika sama-sama saya. Ya saya merasa terpanggil sebagai seorang guru, saya masuk ngajar, mau nggak mau harus begitu. Atau seperti kemarin ketika ada guru yang ada Bu Tari yang PKWU nggak datang karena matanya bengkak ini dan ditujukan sama saya fotonya juga. Ya Bu, ada tugas tak? Rupanya tugas itu dia kasih ke anak, tapi anaknya mungkin tengengel, nggak dibagi ke kawannya. Jadi sempat anaknya akhirnya saya bawa ke ruang multimedia kita ke atas sana kan. Saya ajak mereka nonton di situ bareng. Tapi yang saya situ tentang pelajarannya. Ada kaitannya. Ada kaitannya. Jadi PKWU apa kan sekarang kerjaan tangan Pak, masalah apa? Bahan daur ulang sudah saya ketik. Ya pakai wifi guru pribadi, udah nonton. Bikin anak-anak senang gitu. Daripada mereka nggak ada guru berkeliaran. Itu kan pelajaran mereka gitu. Atau jam sebelum itu kelas 11 IPS itu Ibu Indah waktu itu anaknya sakit ya saya itu pelajaran tentang teori black katanya. Lalu saya ketik teori black, tinggal pilih mau video yang mana gitu. Teori black yang SMP, SMA kelas berapa? Nah, kelas berapa kelas 11 Pak? Udah nonton lah. Nanti kita jaga di situ mereka kan. Jangan perlu dibiarkan gitu kan. Daripada kita mungkin membiarkan mereka bermain atau mungkin kita masuk tapi kita hanya membicarakan yang nggak ada hubungan dengan pelajaran. Bagus seperti itu. Nah itu salah satu trik sebagai seorang pimpinan Pak. Mau nggak mau harus begitu. Antisipasi ya? Iya. Dan kita harus apa ya, kalau saya bahasakan itu punya apa ya, punya macam langkah-langkah yang agak lebih lah kita bilang gitu. Jadi ini yang kalau saya bahasakan, saya suka ketika pulang dari sekolah ini. Kalau dulu saya di Rejai itu karena saya tinggal di sekolah, jadi kadang saya sore-sore itu saya suka sambil mandang sekolah, saya membayangkan besok saya mau ngapain, guru ini gimana sih, masalah saya pandang saya ingat guru-guru saya itu masalah-masalah apa aja mereka hadapi sekarang ini. Duluan ya berpikirnya. Iya gitu. Ya, terus ada guru yang maaf saya kadang suka terlambat, besok dia terlambat lagi. Nah, apa yang sudah saya lakukan selama ini supaya dia jangan terlambat, karena begitu kan. Nah itu kalau saya duduk di Rejaya, di sini saya sambil pulang naik ngomong gitu. Kadang saya sambil nengok HP mungkin, tapi saya karena pikiran saya kemana gitu. Terlebih besok paginya ketika saya mau berangkat kemari, itu saya di pelabuhan langsung saya nengok ada guru saya. Kalau misalkan nanti ada sudah lengkap, senang saya tuh. Berarti hari ini mereka kalau terlambat karena memang ya istilah terlambat yang biasa lah gitu. Tapi seperti tadi pagi cuma saya sendirian sama Modesi, berarti yang lainnya sudah terlambat lah, itu kan jam 8 kurang aku sampai sini jam 8 jam 8 gitu kan. Jadi catatan sama saya gitu kan, nanti saya tengok lagi besok sehingga nanti saya sudah punya gambaran paling tidak ketika mungkin dalam minggu ini masih terus terjadi, saya sudah punya gambaran bahwa minggu depan saya sudah buat rapat, buat pertemuan ya, mengingatkan kembali lah kawan-kawan, ayo komitmen ya, komitmen kita. Karena ada kan yang namanya kesepakatan itu harus sering-sering diingatkan juga. Ada orang kan bapak itu nggak marah juga, nggak boleh kendor segitu-gitu aja udah. Jadi kita buat lagi kesepakatan. Malah semalam saya sudah sempat ngomong juga sama beberapa guru, kalau hari ini
saya memanggil siswa-siswa yang malas, saya bilang mungkin minggu depan guru yang malas saya masih panggil dulu, walaupun nggak guru, tapi jadi akhirnya kan jadi agak jadi pertimbangan juga. nah, gitu jadi itulah langkah-langkahnya kan. Udah habis tuh. Habis. Ini ada cadangan. Oh, cadangan. Baik Pak, ini luar biasa nih. Jadi bukan sekedar wawancara tugas saja, jadi banyak juga saya meresapi pengalaman apa, karena pengalaman ini guru yang luar biasa. Iya. Jadi kalau kami belajar dengan teori, kalau belajar dengan pengalaman, kemudian teori dan pengalaman bisa saya satukan nanti untuk ke depan. Yang jelas saya insya Allah tetap akan belajar, tetap juga akan melihat apa yang telah Bapak lakukan untuk jadikan pembelajaran bagi kami guru-guru ini. Saya rasa cukup Pak ya. Terima kasih atas kesediaan waktu Bapak yang mau meluangkan waktu untuk diwawancarai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.